Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bari'ul khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin Abi Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Siyama ala baqiyatillahi fil aradin. Imamina sahibil asri waz zaman ajjallahu faradhu syarif. Wa la'nud daim ala a'daihim minal awwalin wal akhirin. A'damallahu ujurana wa ujurakum bimusibati Abi Abdillahil Husain. Allahumma ja'alna minal mutamassikin bi wilayatih wa wilayati auladihil ma'sumin ajma'in. Ahyina ala dzalik wa mitna ala dzalikal karim. Aku lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah karunia kepada kita semua, sehingga kita bertemu kembali dengan bulan Muharram dengan tetap berada dalam wilayah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, yang merupakan sebuah keharusan bagi seorang hamba yang mengaku dirinya seorang mukmin. Dia harus berpegang kepada wilayah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam sebagai pusaka yang ditinggalkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, sebagai gandengan dari Al-Qur'anul Karim. Dan pada malam hari ini kita kembali berada dalam sebuah suasana untuk memperingati, mengenang, untuk dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi kita dan memperkuat keimanan kita tentang syahadah Imam Husain atau syahidnya Imam Al-Husain alaihi salam pada 10 Muharram. Dan di bulan Muharram ini kita kembali bertemu dalam majelis aza, majelis duka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, untuk Amirul Mukminin alaihi salam dan Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam, yang tentu mereka semua dan seluruh imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, terkhusus imam zaman kita Imam Mahdi ajjallahu faradhu syarif, juga sangat berduka di bulan Muharram ini, karena bulan Muharram merupakan bukan sebuah bulan di mana orang-orang memperingatinya dengan memperingati tahun baru Islam, tetapi ada sebuah tragedi di mana cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam terbantai di padang Karbala kehausan, sendirian, dikeroyok, dicincang, yang setiap tahunnya pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin dan keturunan beliau yang suci, tentu akan selalu berada bersama kafilah Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, berada di majelis duka Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam di malam-malam bulan Muharram, karena ini merupakan sunnah dari Ahlul Bait alaihi salatu wassalam yang dilaksanakan pertama kali oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau ketika datang Muharram, maka beliau berpakaian hitam dan beliau tidak pernah menampakkan giginya dan selalu mencucurkan air matanya karena mengenang
peristiwa yang sangat tragis, peristiwa yang tidak terjadi sebelum dan setelahnya. Setelah peristiwa tersebut tidak pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan kita malam hari ini diberikan sebuah karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk sama-sama berduka di majelis Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dan kita meyakini sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam bahwa duduknya kita di majelis azza, di majelis duka ini dihadiri oleh Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, saya pada malam hari ini akan berbicara tentang spirit dari revolusi Karbala, spirit dari orang-orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Mengapa pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam memiliki kemampuan dan ketahanan yang sangat luar biasa di tengah gempuran orang-orang yang zalim terhadap pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan jika kita mau untuk membaca ulang, mengkaji sebenar-benarnya pengkajian bahwa dari sejak awal pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam selalu termarginal, selalu disisihkan, selalu berada di zona yang tidak nyaman. Dan itu berlangsung selama ribuan tahun. Tetapi pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dengan sebuah spirit perjuangan Al-Husain alaihi salatu wassalam di padang Karbala, yang beliau berhadapan dengan musuh yang tidak sebanding, 30.000 pasukan melawan 73 pasukan, 73 orang. Ini bukan sebuah peperangan, tetapi ini sebuah pembantaian, genosida yang dilakukan oleh Yazid laknatullah alaih Bani Umayyah kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak awal, sejak kepemimpinan pertama Imam Ali bin Abi Thalib pasca wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, pengikut Imam Ali bin Abi Thalib, pengikut keluarga Nabi alaihi wassalam jumlahnya sedikit. Pengikut Imam Ali bin Abi Thalib, pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam selalu dimarginalkan. Bagaimana Abu Dzar, bagaimana Miqdad, bagaimana pengikut-pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam yang setia kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam termarginal sampai puncak dari seluruh musibah yang terjadi di keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya adalah peristiwa Karbala. Tetapi orang yang berada dalam wilayah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki sebuah daya tahan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, yang tidak dimiliki oleh komunitas yang lainnya. Mungkin kita melihat berbagai corak umat Islam, atau kita melihat berbagai madhab yang ada di umat Islam, tetapi sejarah membuktikan bahwa pengikut Imam Ali
di tengah-tengah zona yang tidak nyaman, tetapi mereka tetap berdiri tegak dalam sebuah kebenaran, di atas kebenaran, dan mengikuti seluruh instruksi imamnya untuk menegakkan keadilan dan menumbangkan kebatilan, melakukan amar ma'ruf dan mencegah segala kemungkaran. Itu pengikut Al-Husain, itu pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Mengapa peristiwa Karbala dalam pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu selalu diulang-ulang? Ada yang bertanya demikian. Nah, semua peristiwa yang terjadi yang telah lalu itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, dalam Al-Qur'an. Bagaimana peristiwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana peristiwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, diulang-ulang dalam Al-Quran. Nah itu kan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, selalu kita mengingat, karena zikir itu, mengingat itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Mengulang-ulang peristiwa Karbala, menarasikan dengan terulang-ulang peristiwa Karbala tersebut adalah sunatullah, karena Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang untuk memberitahukan sejarah-sejarah masa lalu. Untuk apa itu? Untuk dapatnya kita manfaat atau pelajaran yang terjadi pada sejarah masa lalu. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, pengikut Ahlul Bait, pengikut Al-Husain alaihi salatu wassalam berada di zona yang tidak nyaman. Bayangkan, di seluruh sisi dikepung, bahkan taruhannya nyawa. Tetapi orang yang menetapkan dirinya berada dalam kelompok Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, dia sudah mengetahui resiko terberat. Resiko terberat adalah kehilangan nyawa. Bahkan yang sangat mencengangkan bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sebuah ucapan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam apa? Ma ra'aitul mauta illa sa'adah. Aku tidak melihat kematian itu kecuali keindahan. Aku tidak melihat kematian itu kecuali kebahagiaan. Pengikut Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam selalu jumlahnya sedikit. Jadi jumlah yang sedikit inilah, karena dia berpegang kepada wilayah kepemimpinan ilahi, kepemimpinan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaannya kokoh. Bagaimana hari ini kita melihat siapa yang membela kehormatan Islam yang diporak-porandakan oleh kaum mustakbirin? Siapa mereka? Yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib, pengikut Imam Al-Husain. Dengan spirit Karbala, mereka melawan berbagai gempuran musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun ribuan nyawa, jutaan nyawa yang sudah hilang demi untuk melawan sebuah kepongahan di dunia ini, tetapi pengikut Al-Husain dengan spirit Karbala, spirit Asyura, tidak pernah menyerah sampai pada puncak yang kita perhatikan hari ini, bahwa negara yang berdasarkan ditetapkan berwilayah kepada Amirul Mukminin membawa spirit revolusi Karbala yang digempur oleh semua hegemoni barat, hegemoni mustakbirin yang ada di dunia global pada hari ini.
dan dikelilingi oleh para munafikin Arab, tetapi negara Republik Islam Iran yang nyata-nyata telah memproklamasikan dirinya sebagai negara yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan itrah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, memegang teguh kepada kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib dengan spirit Asyura dan Karbala, bertahan, dan satu-satunya negara, satu-satunya umat Islam yang menjaga kehormatan Islam yang dinodai oleh kaum kufar, kaum musyrikin, kaum munafikin, hanya Republik Islam Iran. Hanya Republik Islam Iran. Jenderal-jenderal yang terbunuh, keluarganya tersenyum, berbahagia. Mengapa? Karena mereka memang semua orang yang berada dalam wilayah Imam Ali bin Abi Thalib dalam spirit Karbala dan Asyura adalah orang-orang yang akan mengatakan, ma ra'aitul mauta ila sa'adah, aku tidak melihat sebuah kematian kecuali keindahan, kecuali kebahagiaan. Semua jenderal-jenderal ERGC, Garda Revolusi Iran itu berdoa kepada Allah supaya mendapatkan sebuah karunia syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pengikut Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, sekalipun Imam Al-Husain telah merelakan untuk ditinggalkan pengikutnya dan keluarganya, bahkan menyuruh pengikut dan keluarganya meninggalkan beliau, tetapi semuanya mengemis kepada Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam agar mereka diberikan sebuah kesempatan untuk menyumbangkan nyawa mereka. Labbaik ya Husain, Labbaik ya Husain. Mereka mengemis. Berbeda dengan musuh, berbeda dengan orang yang mengklaim dirinya sebagai orang Islam, berbeda dengan orang yang mengklaim dirinya sebagai umat Nabi Muhammad. Ketika umat Nabi Muhammad itu dilecehkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka justru berpihak kepada musuh-musuh Allah, tidak membela, tidak memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Yang sangat aneh lagi adalah ketika pengikut Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, pengikut Imam Ali bin Abi Thalib yang memberikan pertolongan terhadap saudaranya di Palestina sana, dikatakan gimmick, dikatakan bersandiwara. Logika mana yang mengatakan orang yang bersandiwara mau untuk mengorbankan nyawanya, mengucurkan darahnya? Maka hanya orang yang memiliki sebuah pandangan yang logis dan nurani yang dalam akan bisa menyimpulkan siapa sebenarnya umat yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengikuti Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengikuti Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang senantiasa konsisten, istiqomah dalam keimanannya, tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap keimanannya. Dan ini yang telah dipraktekkan oleh imam-imam kita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada satu imam pun dari imam-imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam terkecuali berada dalam zona yang tidak nyaman. Dari Imam Ali sampai dengan Imam Hasan Az-Zakul Askari, sampai dengan Imam Mahdi, sampai digoibkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan berada di dalam zona yang tidak nyaman. Dan pengikut Imam Ali bin Abi Thalib, pengikut Al-Husain, pengikut spirit Karbala dan Asyura,
diuji kegaiban imam yang digaibkan Allah itu bukan imam itu bisa dilihat. Imam itu lebih terang daripada matahari. Tetapi karena dosa-dosa yang kita miliki, sehingga kita tidak bisa langsung bertatapan dengan imam. Ya kan? Nah, tetapi ada orang-orang yang memiliki spiritual yang sangat luar biasa, yang bisa bertatapan dengan imam. Buktinya apa? Buktinya adalah orang-orang yang sudah dibuktikan oleh pengikut Al-Husain dengan spirit Asyura dan Karbala, sebagaimana Imam Khomeini rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau mengatakan, ma min ladaina ila jamin Asyura, apa yang datang kemenangan di polisi Islam pada kami adalah datang dari spirit Asyura dan Karbala. Terbukti hari ini orang yang mengaku dirinya umat Islam, mereka justru membantu musuh. Mereka justru menjadi atau mengekor kepada musuh. Jadi negara Republik Islam Iran itu dikelilingi oleh para munafikin dan diserbu oleh para mustakbirin. Tetapi dengan semangat Karbala, semangat Asyura, mereka mengalami sebuah kemajuan yang sangat luar biasa, yang membuat terbelalaknya mata musuh-musuh Islam. Ya kan? Membuat terbelalaknya musuh-musuh Islam. Bagaimana jika peperangan antara Iran dan Israel itu berlangsung lebih lama, maka Israel itu akan hancur. Maka oleh karena itu, pengikut Al-Husain alaihi salatu wassalam, hidup ini adalah ujian. Siapapun Anda, apakah Anda mau orang kafir atau orang mukmin, hidup ini ujian. Ya kan? Di dalam kehidupan ini ada kesedihan dan kebahagiaan. Tidak mungkin seseorang itu hidup selalu bahagia. Pasti ada menemukan suatu kondisi yang bersedih. Ya kan? Nah, itu hidup. Nah, bagi orang yang memilih sebuah kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, maka dia memiliki sebuah pandangan ke depan. Maka dia memiliki sebuah pandangan yang sangat luas. Pandangannya apa? Pandangannya adalah akhirat. Bagaimana kita ingin membawa seluruh amal-amal kehidupan kita di dunia ini untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam berjuang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di padang Karbala, mengorbankan keluarganya, pengikutnya, dan diri beliau sendiri tercincang. Tidak ada satu mutilasi yang terjadi yang sebesar yang diderita oleh Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi buktinya adalah yang mengikuti mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang memiliki ketahanan, daya tahan yang sangat luar biasa. Jadi jangan dibayangkan bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di zona yang nyaman. Itu kan? Kita berpikir pada hari ini bahwa kalau kita itu selalu dalam sebuah zona yang nyaman atau selalu dalam senang, maka kita berpikir inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja
sebuah zona yang nyaman yang diberikan kepada kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, atau itu ajab dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya adalah bahwa hanya pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam yang akan memiliki sebuah daya tahan yang mengungguli umat-umat yang lainnya, yang mengungguli komunitas-komunitas yang lainnya. Kalau kita tidak berada dalam madrasah Ahlul Bait, dalam madrasah Imam Husain alaihi salatu wassalam, kita akan tergerus dari seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita, dan mata kita akan seluruh kilauan dunia ini yang diberikan oleh musuh-musuh Allah akan membuat kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tidak bisa memilih harus berada di jalan yang mana. Nah, artinya adalah bahwa peristiwa Karbala mengajarkan kepada seluruh umat manusia ya, yang mau mengambil pelajaran dari peristiwa Karbala dan Asyura adalah orang-orang yang akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Sebuah kesuksesan itu apa? Apakah sebuah kesuksesan itu banyaknya materi? Bukan. Tetapi orang-orang yang berada dalam sebuah prinsip tidak goyah sekalipun digoda dengan berbagai gemerlap dunia yang menyenangkan hatinya. Ya kan? Bagaimana salah satu seorang pengantin baru di dalam peristiwa Karbala tersebut. Kemudian seorang pengantin baru ini awalnya adalah Nasrani. Kemudian ketika melihat sebuah pertempuran di Karbala, dia melihat cahaya Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, dia memutuskan untuk masuk Islam. Dia berdua suami istri dan ibunya. Setelah itu ibunya memerintahkan kepada anaknya yang laki-laki itu untuk membantu dan menolong Imam Al-Husain, putri Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Akhirnya pengantin baru ini menunda bulan madunya, dan dalam sejarah suami istri ini syahid di padang Karbala. Dalam rangka apa itu? Karena mereka melihat sesosok cahaya yang sangat luar biasa, kemudian menggapai cahaya itu dan bergabung dalam cahaya itu dan merekuk cawan syahadat, kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang telah melihat cahaya. Ini ada cahaya misalnya kan, belum tentu kita bisa melihat cahaya. Orang yang tidak bisa melihat cahaya itu karena sudah terlanjur terlalu lama dalam sebuah kegelapan. Ya kan? Terlalu lama dalam sebuah kegelapan. Nah, salah satu arti zulum, gelap itu adalah bodoh, orang yang bodoh. Ini kan? Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak bisa melihat cahaya. Apalagi menggapainya, melihat saja nggak bisa. Ya kan? Nah, sehingga orang yang bodoh narasinya pun juga akan menggelikan. Nah, oleh karenanya kita duduk di malam yang mulia ini bukan sembarangan duduk, tetapi kita duduk di malam yang mulia ini akan kita bawa pada kehidupan kita. Dan kita harus mengetahui bahwa sangat dekat sekali lagi Imam Mahdi Ajalullah Farajahu Syarif akan duduk di tengah-tengah kita. Apa yang kita persiapkan? Apa yang kita persiapkan untuk
berada di belakang Imam Al-Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Dan kita berharap semoga kita diakui sebagai umat Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Bukan justru kita akan menjadi musuh Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah karunia terhadap kita semua agar kita dapat memahami bahwa berada di jalan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada dalam spirit Karbala, Asyura dan Asyura, maka akan memiliki daya tahan yang tidak bisa digoyahkan walaupun seluruh dunia mengepungnya. Tetapi ketika memiliki spirit perjuangan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam di Karbala dan syahid Imam Husain pada 10 Muharram adalah sebuah letupan sangat besar yang dimiliki oleh pengikut-pengikut Al-Husain, pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, dan memiliki daya tahan yang sangat luar biasa. Kemudian dia akan memberikan cahaya kepada orang lain. Kita pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam akan menggadaikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, bagi saudara-saudara kita Ahlus Sunnah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, dan diajarkan oleh pemimpin spiritual kita, Wali Amril Muslimin Imam Said Al-Khamenei. Semoga Allah memanjangkan umur beliau. Amin. Sampai hudurnya Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif. Labbaik ya Husain, 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 labbaik ya Husain. Terakhir yang paling terakhir saya sampaikan, semoga pertemuan kita malam hari ini membawa sebuah semangat bahwa berada di jalan kebenaran itu bukan identik dengan berada di zona nyaman, tetapi justru sebaliknya, berada di zona yang tidak nyaman. Ketika kita bersabar, berada di zona yang tidak nyaman, bersabar itu bukan pasrah. Bersabar itu juga bergerak, tetapi terukur. Kapan kita bergerak, kapan kita berbicara, kapan kita bertempur, itu terukur. Nah, disinilah yang diajari oleh para imam kita. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan malam yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, selalu mengkaruniai kita, selalu istiqomah berada di jalan wilayah Ahlul Bait alaihi wassalam. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.